kenakan dalam penjualan reksadana kecil sekali, jadi tidak bisa tercover, sehingga kitalah sebagai investor yang harus datang mencari jenis investasi yang sesuai dengan kita punya profil. Oke, jadi kemudian tidak ada investasi yang pasti itu, tidak ada yang pasti ya. Investasi selalu mengikuti perubahan dan tergantung jenis investasi tersebut. Dimanapun mau beli rumah, mau beli emas, mau beli bisnis, itu pun juga tidak ada yang pasti. Kemudian Manulife, saya pun juga saat ini punya polis di Manulife. Jadi kalau misalnya Anda beli unit link di Manulife, mungkin Anda pernah diberitahu mengenai priority choice, Anda pernah ditawarkan. Saya punya Life di Manulife, saya pun juga beli reksadana lewat Manulife juga, jadi saya pisahkan ya. Kenapa tidak katakanlah lewat agen yang sama, saya mau beli polis for life, saya mau beli produknya Mami reksadana Manulife dan saham, atau satu lagi dan saham adalah, itu jauh lebih tinggi returnnya dibandingkan beli produk unit link yang tadi Manulife. Kenapa kita mesti gabung, hasilnya minim? Kenapa kita nggak bisa, biayanya lebih kecil? Jadi sarankan sih ya, walaupun katakanlah Anda tidak menyesal, that's okay, karena agennya mungkin cantik atau saudara Anda segala macam, silahkan. Tetapi kalau katakanlah Anda memilih dari awal memisahkan tersebut lewat Manulife juga, hasilnya jauh akan lebih tinggi. Itu saja sih ya. Jadi silahkan, itu urusan Anda, masing-masing punya pilihan. Terima kasih. Pak Eko mau menambahi ini? Buku ya. Oke, tentang bukunya mungkin beberapa orang lain atau Mas Hafid, kita nggak usah kan orang yang dari sini. Tapi begini Mas, mungkin kita semua pernah dengar ada iklan yang ngomong enak mana, kopi atau mocha, benar nggak? Mereka berantem kopi mocha, sehingga apapun yang enak, kopi kah atau mocha kah, tapi ada yang lebih enak itu kopi dan mocha atau kopi mocha. Artinya apa? Karena ini produk ini ada dua, yaitu ada investasi dan proteksinya. Anda mau nyebut apa sih nggak masalah. Tapi karena ini dikeluarkan oleh oleh perusahaan asuransi atau perusahaan yang dalam ini bergerak dalam bidang proteksi, saya lebih senang ngomongnya bahwa dia lebih ke produk asuransi atau produk proteksi. Dan saya yakin Anda juga kalau misalnya sebagai apa namanya agent di sini juga tahu bahwa intinya yang dijual adalah proteksinya, bukan investasinya. Kenapa? Karena mereka diangkat sebagai agent asuransi, bukan agent untuk menjual investasi. Mungkin itu yang saya katakan. Terus satu lagi, mungkin buku ini ribut atau orang pada ribut karena apa? Karena kebetulan saat ini nilai saham lagi pada jatuh, sehingga investasi kita rasanya jatuh, atau investasi kita uangnya hilang. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda membeli unit link nggak ada yang cuma 1-2 tahun, benar ya? Bahkan di unit link pun tahun kedua baru Anda mendapatkan nilai investasinya, atau tahun kelima. Bahkan ada beberapa bahwa tahun kelima baru boleh dapat nilai investasinya. Artinya apa? Dari itu pun sudah digambarkan bahwa produk ini produk jangka panjang. Jadi seharusnya kita sadari bahwa kalau kita mau masuk sini, ini adalah untuk jangka panjang, proteksinya maupun mungkin investasinya. Walaupun saya nggak terlalu menyarankan kalau mau investasi ya, karena ini produk asuransi. Nah, jadi kalau memang belum butuh sekarang, ya, Anda belum butuh uangnya saat ini, kalaupun itu jatuh, menurut saya kan nggak masalah. Kenapa? Karena Anda nggak mau realisasikan kerugian, benar nggak? Kecuali kalau Anda mengambil hari ini, Anda akan rugi. Tapi kalau nggak diambil, apakah rugi? Nggak juga. Nah, jadi yang bisa saya gambarkan di sini adalah benar kata beberapa teman tadi bahwa produk ini memang produk jangka panjang. Sama kalau Anda pun masuk ke reksadana dan itu reksadana equity, penjualnya akan ngomong ini produk untuk jangka panjang Pak, bukan jangka pendek. Kalau Anda masuk di sini dan tahun depan Anda ambil, bukan di sini produknya. Anda masuk di sini dan kemudian bulan depan mengharapkan harga naik, bukan di sini produknya. Produk ini bisa diambil baru 5 tahun ke depan, sama. Diharapkan Anda mengambil 5 tahun ke depan. Jadi kalau mau investasi apapun produknya, apakah itu Anda mau masuk saham atau apapun, pastikan Anda tahu tujuannya berapa lama nih. Ya, tujuannya berapa lama mau diambil.
dan unit link ini termasuk yang jangka menengah panjang. Jadi kalau turun saat ini dan memang Anda nggak butuh, ya kenapa harus bingung? Itu saya boleh menambahkan sedikit. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi karena waktu hampir habis. Nama saya Toto. Ya. Saya melihat presentasi saat ini sebenarnya kalau Bapak berani menuliskan jangan beli unit link, tetapi Bapak sendiri punya solusinya bahwa unit link itu bisa dibeli. Jadi sebenarnya nggak fair, Pak. Tuh. Kedua, bahwa di dalam agreement ataupun perjanjian antara asuransi mengenai unit link itu ada beberapa hal yang secara legal itu akan harus dipenuhi oleh insurer, Pak. Contohnya, misalnya dengan uang pertanggungan X rupiah itu pasti akan dinikmati pada saat tertanggung meninggal. Pasti. Seperti Ibu tadi katakan yang di sana, Bu Lita, seperti tadi ada agreement bahwa pada saat sisi keluar karena sudah prudensial itu pasti dinikmati. Jadi memang komponen ini tidak terpisah, Pak. Komponen ini tidak bisa dipisahkan. Perkara mengenai investasi, sekali lagi tadi sudah banyak dibahas. Ya, ini bukan sesuatu investasi yang memang kita bukan menjebak karena ya, jangkanya jangka panjang. Halo. Dan investasi yang saya alami di Prudential memang baru tahun ini. Semua, Pak, hampir semua ngadlos. Semua tahun ini. Ya, saham bumi dari 6.000 turun jadi 600 rupiah. Terus, Pak. Ya, jadi artinya Bapak memberikan sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat itu menjadi confused, Pak. Buku ini justru membuat Bapak confused. Ya, maaf, bukan berarti saya menghentikan Bapak, tetapi tolong, Pak, banyak justru tadi Bapak katakan bahwa di Amerika sudah tutup, negara-negara lain sudah tutup menurut beliau. Jangan salah, Pak, banyak second generation company di negara lain yang sudah melakukan asuransi ini 60 tahun, 50 tahun itu mereka sukses. Karena apa? Investasi yang pasti seperti itu tadi dikatakan, artinya pada saat tertanggung mempunyai uang pertanggungan yang besar. Ya, misalnya dia punya uang pertanggungan taruhlah misalnya 3 miliar atau 4 miliar, ini bisa digunakan untuk second generation-nya dia, Pak. Ini banyak contoh yang seperti balik pada masing-masing. Kalau saya tidak menyarankan, ya, jadi jangan beli. Betul, kalau Anda tidak paham. Kalau Anda paham, kembali pada masing-masing pemahaman Anda sampai sejauh mana. Nah, itu kembali ya. Kembali mengenai tadi kepastian. Kepastian ada bila yang bersangkutan memenuhi kondisi polis. Jadi bukan investasinya, tapi proteksinya pasti sepanjang yang bersangkutan atau tertanggung memenuhi kondisi polis. Karena tadi mati, oke, matinya kenapa? Ya kalau katakan mati misalnya ternyata bunuh diri, belum mencapai usia tertentu, tidak dijamin. Mati karena penyakit yang existing juga tidak dijamin. Ya, apalagi kalau katakanlah sampai mengelabui atau menandatangani SPPA yang tidak sesuai. Misalnya penyakit jantung punya tapi tidak disampaikan, itu tidak pasti, tidak dijamin, pasti tidak dijamin tuh, Pak. Ya, jadi yang pasti adalah kalau katakanlah dia punya kondisi sesuai dengan polis sudah memenuhi, itu keluar. Nah, jadi tetapi untuk memenuhi kondisi polis ini nasabah harus betul-betul memahami, dan saya yakin nasabah tidak pernah baca polis sampai habis. Jangankan nasabah, coba saya tanya, ada nggak agennya di sini semuanya sudah membaca polis sampai habis dari depan sampai belakang? Saya yakin sedikit sekali. Saya kebetulan punya polis ini dan waktu bikin buku saya mesti baca dan cukup lama bacanya. Saya sebagai praktisi asuransi, saya bacanya pelan-pelan supaya bisa ngerti karena bahasanya bahasa hukum. Gimana nasabah? Baca aja kagak ngerti apalagi. Jadi yang pasti nasabah harus memahami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak membeli.
Tapi yang pasti saya sarankan, kalau mau beli asuransi ya belilah asuransi. Saya tidak anti kok sama asuransi, belilah asuransi. Tapi kalau investasi, ya belilah investasi murni langsung ke tempat manajer sekuritas, ke bank atau ke bisnis atau beli emas, beli properti. Masih banyak investasi yang bisa kita beli, kita tanamkan yang tidak berbiaya tinggi. Ini yang saya tekankan, tidak berbiaya tinggi. Sepanjang kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa bisnis investasi tersebut. Kalau kita nggak ahli, ya udahlah pakai reksadana aja, manajer sekuritas kita beli. Mau beli saham, beli manajer sekuritas bisa beli. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak karena waktu sudah habis. Ini saja, mohon yang belum jelas silahkan maju ke depan. Ini kebetulan, ini gratis ini. Konsultasi dua orang pakar di bidang asuransi dan keuangan. Silahkan datang, tetapi waktu sudah habis. Sekian dan terima kasih Pak Eko dan Pak Freddy.